Welcome back to my channel. Cerita Roman. Selamat membaca. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat. Bab 46. Dua kartu member apa? Tanya Reva. Penjaga keamanan itu menelan salivannya dan tampak terkejut. Pak, bolehkah aku melihat kartu Anda? Kartu? Tanya Reva dengan bingung sambil mengeluarkan kartu hitam itu. Kartu ini diberikan oleh Brad kepadanya. Reva tidak menggubris kartu itu, dia hanya menyimpannya di dompetnya saja. Penjaga keamanan yang melihat kartu itu tampak terkejut. Pak, aku minta maaf atas sikapku tadi. Silahkan Anda masuk ke dalam untuk duduk sebentar. Duduk. Reva tampak terkejut. Tadi penjaga ini mengatakan bahwa dia tampak amburadul dan tidak memperbolehkannya masuk. Lalu sekarang malah menyuruhnya masuk untuk duduk. Apa yang terjadi? Reva mengikuti penjaga itu masuk ke dalam toko, penjaga itu tidak berani mengabaikannya. Dia membawa Reva ke tempat duduk dekat jendela. Suasana di sini tampak tenang dan bagus. Pak, mohon tunggu sebentar. Jika Anda butuh sesuatu Anda bisa langsung memberitahu pelayan kami. Penjaga keamanan menjelaskannya dengan hormat dan buru-buru pergi dengan kartu itu. Reva benar-benar dibuat bingung karena tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi karena dia sudah diperbolehkan masuk maka tanpa ragu dia mengambil menu makanan dan mulai memesannya. Raka dan Harumi yang duduk tidak jauh dari sana ketika melihat Reva masuk ke restoran ini mereka berdua tampak tercengang. Bagaimana mungkin dia bisa masuk? Petik 2. Itu sudah pasti dia melihat kita masuk dan merasa penasaran jadi ikut masuk juga ke sini dengan berlagak jadi orang kaya. Tetapi biaya konsumsi di Spoon dan Stable ini minimalnya saja sebesar $2.000, mampukah? Dia, hehehe, tak usah pedulikan dia. Kita lihat saja nanti apakah dia mampu membayarnya. Jika tidak maka akan sangat menarik ini. Setelah berbicara keduanya tertawa. Raka meraih Harumi ke dalam pelukannya sambil menatap Reva dengan provokatif. Di saat yang sama, keadaan di lantai alas. Penjaga keamanan bergegas mendekat dan berkata dengan suara gemetar, apakah manajer Kai ada di sini? Petik 2. Ada apa? Pria yang berdiri di pintu menatapnya dengan tidak sabar, manajer Kai sedang ada sesuatu yang harus dikerjakan. Untuk apa kau mencarinya? Petik 2. Cepat kau minta dia kembali. Desak penjaga keamanan itu. Pria itu melotot, apakah kau sudah gila? Kau kira kau siapa berani meminta manajer untuk kembali? Petik 2. Penjaga keamanan mengertakkan gigi dan mengulurkan kartu hitam itu, cepat panggil manajer untuk kembali. Pria itu melirik kartu itu dan ekspresinya tiba-tiba berubah, bukankah ini kartu VVIP Direktur Mon? Siapa yang barusan datang ke sini? Austin King atau petinggi dari ibu kota provinsi? Penjaga keamanan buru-buru berkata, bukan satupun dari mereka. Petik 2. Bukan mereka. Apakah seseorang telah mencuri kartu VVIP mereka? Pria itu tersentak kaget, ya Tuhan. Masalah ini tak dapat diselesaikan oleh kita. Kau tunggu sebentar, aku akan segera meminta manajer untuk kembali. Reva tidak tahu bahwa kartunya telah membawa kejutan besar bagi orang-orang di sini. Dia baru saja selesai memesan makanan dan hendak makan ketika tiba-tiba saja ada panggilan telepon dari Nara. Kau meneleponku tadi. Ada apa? Reva, tidak apa-apa, aku tadi ingin mengajakmu pergi makan. Apakah kau sedang sibuk di sana? Nara, aku sedang rapat tadi. Kau sekarang di mana? Aku pergi mencarimu. Spoon dan Stable. Nara tertegun sejenak. Spoon dan Stable. Maksudmu toko di sebelah Spoon dan Stable? Reva, bukan. Aku berada di Spoon dan Stable. Nara, kau sedang bercanda ya? Untuk masuk ke Spoon dan Stable harus mempunyai kartu member di sana. Petik 2. Nara terdiam sesaat, kau tunggu sebentar, aku akan segera ke sana. Nara meletakkan teleponnya dan kurang dari 10 menit Nara sudah berjalan ke lobi restoran itu dengan pakaian formalnya. Nara yang baru saja masuk itu segera menarik perhatian semua orang. Bagaimanapun juga dia adalah wanita tercantik di kota Carson. Dari segi penampilan Nara benar-benar tampak sempurna. Mata Raka hampir keluar saat melihat Nara.
Harumi tak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Nara. Semua orang yang berada di sana memandang Nara, terutama para pria itu. Mereka memikirkan cara untuk memulai percakapan dengan Nara. Nara kemudian langsung menghampiri meja Reva dan duduk di depannya di bawah tatapan semua orang yang berada di restoran itu. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat. Bab 47. Orang-orang itu segera menatap Reva dengan kekaguman. Apa yang terjadi? Raka tampak terkejut dan berseru, ada hubungan apa wanita cantik itu dengan Reva? Petik 2. Harumi juga tampak bingung. Meskipun dia cukup cantik tetapi dia juga tahu kesenjangan antara dirinya dan Nara. Wanita yang cantiknya bagaikan peri itu duduk di sebelah pungguk yang sangat dia benci itu. Dia benar-benar tak habis pikir. Apa kehebatan Reva sehingga mampu membuat wanita cantik itu tertarik kepadanya? Jangan dia telah salah menilai Reva. Reva ini bukan orang biasakah? Tidak, ini tidak mungkin. Reva ini hanyalah orang miskin, wanita cantik ini pasti sudah salah mengenali orang. Pasti begitu. Kurasa wanita itu telah salah mengenali orang. Harumi mencibir, Reva itu adalah orang miskin yang sudah tidak punya ayah. Bagaimana mungkin dia mengenal wanita cantik itu? Petik 2. Benar juga, ujar Raka tiba-tiba dan dia tampak bersemangat. Asalkan dia bisa mendapatkan wanita cantik seperti itu, mati lebih cepat beberapa tahun pun dia rela. Aku akan ke sana untuk mengingatkannya. Raka berkata sambil tertawa. Pada dasarnya dia hanya ingin mengenal dan mengobrol dengan Nara. Harumi yang tahu isi perut Raka merasa susah hati tetapi dia tidak berani mengatakan apapun. Lagi pula apa yang dia pakai dan gunakan semuanya diberikan oleh Raka. Raka seraya mengambil gelas anggur dan berjalan mendekati Nara sambil tersenyum. Nara melihat ke sekeliling dengan pandangan kosong. Reva, apakah kau memiliki kartu member di sini? Reva menggelengkan kepalanya, tidak punya. Petik 2. Nara tampak semakin bingung, lalu bagaimana kau bisa masuk ke sini? Reva menjelaskan situasi yang terjadi tadi dan setelah mendengarnya pun Nara semakin bingung. Dia tahu betul betapa sulitnya menjadi member di Spoon dan Stable dan orang biasa tidak bisa masuk ke sini sama sekali. Bagaimana mungkin pelayan di sini mengizinkan Reva masuk dan duduk? Nara tampak berpikir sejenak lalu mengibaskan tangannya dan berkata, sudahlah, lupakan saja semua ini. Apakah kau lapar? Mari pesan makanan dulu. Reva, tapi mengenai kartu member ini. Nara berkata, tidak apa-apa. Aku punya kartu membernya. Aku yang mentraktir. Nanti kalau semua urusan sudah selesai aku akan membantumu mengajukan kartu member di sini. Petik 2. Peraturan di Spoon dan Stable adalah suami istri dapat berbagi satu kartu member. Reva mengangguk dan melihat ekspresi Nara. Lalu dia bertanya dengan suara rendah, ada apa denganmu? Apakah kau merasa tidak nyaman? Nara menghela nafas dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Urusan perusahaan masih membuatnya merasa sedikit kewalahan. Saat Raka berjalan ke sini, dia tampak terlegun ketika mendengar Nara mengatakan bahwa suami istri. Begitu Raka berjalan di sini, dia tercengang ketika mendengar Nara mengatakan bahwa suami dan istri dapat berbagi kartu member. Ternyata wanita ini tidak salah mengenali orang, malahan mereka adalah suami istri. Apa-apaan ini? Wanita cantik seperti ini menikah dengan si pungguk. Yang benar saja, dia melangkah mundur dengan linglung dan Harumi bertanya dengan penasaran, apa yang terjadi? Bukannya kau pergi untuk mengingatkannya? Petik 2. Raka tampak kesal dan berkata, mengingatkan apa? Keduanya itu suami istri, mereka sudah menikah. Harumi dalam hatinya diam-diam merasa senang. Kalau begitu wanita ini benar-benar sudah buta mau menikah dengan pria miskin seperti itu. Petik 2. Kau lihat ekspresi tak berdaya di wajahnya. Kurasa kehidupan mereka juga tidak terlalu baik. Raka menatap ke arah Nara dan tiba-tiba ada secercah harapan yang muncul di hatinya. Ya betul sekali, memangnya kenapa kalau sudah menikah? Reva hanyalah orang miskin, punya hak apa dia duduk berdampingan dengan wanita cantik seperti dia? Aku akan sengaja menggoda wanita cantik itu di depanmu. Kau mau apa?
Pelayan. Raka menggebrak meja dengan tiba-tiba dan menarik perhatian orang banyak di sekitarnya. Halo Pak, ada yang bisa aku bantu? Seorang pelayan bergegas menghampirinya. Aku tidak suka dengan posisi ini. Aku mau pindah, ujar Raka sambil menunjuk ke meja Reva. Aku mau duduk di posisi yang dekat jendela itu. Aku mau pindah ke sana. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat, bab 48. Pelayan itu langsung tertegun. Situasi seperti ini adalah yang pertama kalinya dia temui. Pelayan berbisik, "Tuan, sudah ada orang yang duduk di sana." Raka berkata dengan arogan, "Kalau begitu usir mereka." Pelayan, "Tidak baik seperti itu kan?" Petik 2. Memangnya kenapa? Aku member gold di sini. Apakah aku tidak punya hak di sini? Saya anggota kartu emas di sini, bukankah saya memiliki wewenang ini? Petik 2. Raka melirik Reva, kurasa dia juga tidak punya hak untuk makan di sini. Coba kau tanyakan padanya apakah dia punya kartu member di Spoon dan Stable. Pelayan memandang Reva dengan curiga. Dengan semua yang Reva kenakan di badannya sama sekali tidak menunjukkan dia adalah orang kaya. Jangan dia menyelinap masuk ke restoran ini. Harumi sengaja berkata dengan kencang, "Aku kenal dengannya, namanya Reva dan dia hanyalah orang miskin. Jangankan kartu member, kurasa dia bahkan tak mampu untuk membayar makanan di sini." Petik 2. Kau masih melayaninya dengan memintanya memesan makanan di sini. Hahaha, nanti kalau sudah makan dia tak bisa bayar, aku ingin lihat apa yang akan kalian lakukan. Petik 2. Raut wajah pelayan itu langsung berubah dan menatap Harumi. "Nona, apakah Anda benar-benar mengenalnya?" Harumi berkata dengan arogan, "Tentu saja. Dia adalah bekas teman sekelasku. Dulu waktu di sekolah dia naksir aku dan karena itu dijuluki si pungguk." Orang-orang di restoran itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Mereka menatap Reva dengan tatapan penuh ejekan. Nara mengernyitkan keningnya sambil menatap Reva. Wajah Reva tampak canggung, "Aku tidak melakukannya. Aku hanya membantu temanku mengirimkan surat cinta kepadanya saja lalu orang salah paham terhadapku." Petik 2. Nara memutar matanya ke arahnya, "Kau sibuk sekali ternyata ya. Pergi sekolah pun masih sempatnya membantu teman mengirim surat cinta." Reva terdiam. Pelayan datang. "Pak, aku benar-benar minta maaf tetapi bolehkah Anda menunjukkan kartu member Anda?" "Apa maksudmu?" tanya Nara dengan dingin. "Maaf, restoran kami menggunakan sistem member. Untuk bisa makan di sini Anda perlu menunjukkan kartu membernya." Pelayan itu tampak sopan dan hormat tetapi dia tidak tersenyum. Nara mengerutkan keningnya dan bertanya, "Kau sedang mencurigai kami tidak punya kartu e-member?" Petik 2. Harumi sambil tersenyum berkata, "Jika memang ada kau tunjukkan saja kepada pelayan ini, memang apa masalahnya?" Orang-orang di sekitar juga membuat keributan, pelayan juga menerima gaji orang. "Untuk apa kalian menyulitkan pelayan? Ya, jika memang Anda memiliki kartu membernya ya keluarkan saja. Apa yang Anda takutkan? Dulu, seseorang pernah menyelinap masuk untuk makan. Mereka tidak punya kartu member dan tidak bisa membayar tagihan sehingga pelayannya dihukum. Orang seperti ini apa bedanya dengan pencuri? Kalau kalian tidak dapat menunjukkan kartu membernya lalu bagaimana cara kalian masuk?" Tadi, mereka semua semakin ribut dan sengaja memperbesar masalah. Seolah-olah sedang nonton pertandingan bola saja. Wajah Nara tampak memerah lalu dia membuka dompetnya dan mengeluarkan kartu member itu dan menyerahkannya. "Lihat dengan jelas, kartu member." Pelayan itu meliriknya dan tersenyum, "Terima kasih, maaf telah mengganggu kalian berdua." "Tunggu sebentar." Tiba saja Raka berteriak, "Aku mau duduk di posisi meja mereka." Petik 2. "Pak, mereka punya kartu member." Pelayan itu mengingatkan Raka. "Aku tahu," jawab Raka sambil mengangguk, "tetapi sepertinya kartu member mereka hanyalah kartu member paling umum saja." Petik 2. "Sedangkan punyaku adalah kartu gold. Apakah aku tak punya hak untuk memilih posisi ini?" Pelayan itu tampak kebingungan.
Dia belum pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya. Kenapa? Masalah sepele seperti ini saja kau tak dapat mengurusnya. Raka berkata dengan marah, apakah kau ingin aku langsung menelepon Tuan Mon untuk memberitahunya mengenai hal ini? Petik 2. Hati Reva langsung tertegun. Ternyata toko ini punya Bradmon. Ekspresi pelayan tiba-tiba berubah, orang ini benar-benar mengenal bosnya. Kalau begitu dia tidak dapat menyinggung mereka. Tuan, Nona, bisakah aku merepotkan kalian untuk pindah ke posisi lain? Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat. Bab 49. Nara tampak marah, kenapa? Nona, kartu membermu adalah kartu member paling umum di sini. Sesuai aturan kalian tetap bisa makan di sini. Tetapi member umum harus memaklumi member yang berada di atas levelnya. Jadi, mau tidak mau kami harus merepotkan kalian berdua untuk pindah ke posisi lain. Petik 2. Pelayan itu lampak arogan melihat mereka datang ke sini dengan kartu member paling umum. Mereka yang makan di sana setidaknya masuk dengan menggunakan member silver. Pelayan di sini pun sama sekali tidak terlalu mempedulikan orang yang menggunakan kartu member paling umum di sini. Aturan di restoran kalian seperti inikah? Nara mengerutkan keningnya dengan heran. Mengapa aku tidak tahu? Ini adalah aturan yang tidak perlu diucapkan. Pelayan itu tertawa, bagaimanapun juga member di sini dibagi menjadi beberapa level dan tentu saja mereka juga memiliki hak yang berbeda untuk setiap level. Petik 2. Nara bertanya dengan serius, jika seperti yang kau katakan tadi jadi member yang levelnya lebih tinggi boleh mengusir member dengan level yang lebih rendah dengan seenaknya saja. Petik 2. Pelayan berkata, hal seperti itu biasanya tidak terjadi. Tetapi jika ada konflik antara member level tinggi dan member level rendah, maka kami berhak membantu member yang levelnya lebih tinggi. Petik 2. Orang-orang di sekitar bersorak dengan riuh. Betul sekali. Member premium harus memiliki hak sebagai member premium. Jika tidak, untuk apa kita mengupgrade member kita ke level premium? Petik 2. Hahaha, tidak malukah kalian yang hanya kartu member umum untuk datang makan di sini? Suruh mereka duduk dan makan di luar saja. Raka berjalan mendekati sambil tersenyum, cantik, sebenarnya kau tidak mau pindah posisi juga tidak apa-apa. Petik 2. Aku member gold, biarkan aku mentraktirmu. Wajah Nara tampak pucat, ini kan sama saja seperti sedang menghinanya. Masai. Tetapi yang paling membuat dia kesal adalah Reva. Mengapa Reva memilih tempat makan seperti ini? Tempat seperti ini tidak cocok untuk mereka datangi. Tetapi Reva tampak tenang saja seolah-olah semua ini tak ada hubungannya dengan dia. Dia melirik pelayan itu dan berkata dengan lembut, apakah kau yakin bahwa member dengan level yang lebih tinggi boleh mengusir member dengan level rendah dengan sesuka hatinya? Petik 2. Pelayan itu tampak sombong, tidak bisa dikatakan diusir sesuka hati tetapi setidaknya kau bisa mendapatkan pelayanan yang seharusnya kau dapatkan. Bagus sekali, jawab Reva sambil mengangguk dengan puas. Dia melirik ke arah kerumunan orang di situ dan tiba-tiba berteriak, kalau begitu aku ingin mereka semua keluar. Petik 2. Apa? Semua orang berseru dan memarahi, kau kira kau siapa? Brengsek? Member dengan level paling rendah seperti dia berani mengatakan kata-kata sombong seperti itu. Petik 2. Seret mereka keluar dan usir mereka. Pelayan juga tampak kesal dan berkata dengan serius, Tuan, tolong perhatikan ucapan Anda. Jika Anda menghina member premium kami dapat mencabut kartu member Anda kapan saja. Petik 2. Harumi langsung tertawa dan berkata, itu juga dia harus punya kartu member dulu baru kau bisa mencabutnya. Dia juga harus memiliki kartu member, jadi kamu bisa mencabutnya. Petik 2. Kalian belum tahu ya, yang punya kartu member itu hanya wanita di sebelahnya. Dia hanya menumpang saja, bukan member di sini. Kerumunan orang itu terbahak-bahak. Wajah Nara memerah karena malu dan kemudian berbisik, Reva, ayo pergi. Kita tidak perlu pergi. Reva meraih lengan Nara dan terkekeh, mereka yang seharusnya pergi. Petik 2. Nara tampak kesal, Reva tak perlu mencari masalah dengan mereka.
Masalah ini jika diperbesar hanya akan membuat malu saja. Reva berkata dengan tenang, percayalah, bukan kita yang malu. Petik 2. Nara memandang Reva dengan curiga. Dia bertanya-tanya bagaimana Reva bisa begitu percaya diri. Mata Raka berkilat tajam, masih tidak mau pergi juga. Percaya tidak, aku akan mematahkan kakimu dan mengusirmu. Kerumunan itu juga ikut berteriak, ya, usir saja mereka. Beraninya kamu menghina member premium. Apakah kau tahu apa yang dikatakan dengan perbedaan level? Hari ini, Spoon dan Stable harus memberi kami penjelasan. Mengapa ada anjing yang bisa masuk dan merusuh di tempat semewah ini? Petik 2. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat, Bab 50. Wajah Nara tampak memucat dan dia juga merasa malu. Tolong kalian pergi dari sini. Pelayan itu berkata dengan arogan, Spoon dan Stable tidak menerima kalian. Keluarlah. Siapa yang berani menyuruh mereka pergi? Sebuah suara menderu yang mengguncang gendang telinga semua orang tiba terdengar. Semua orang berbalik untuk melihat dan melihat sekelompok orang yang bergegas masuk. Pemimpinnya adalah seorang pria berjas dengan sepatu kulit. Dia adalah manajer dari Spoon dan Stable. Ketika orang-orang di sana melihatnya, mereka semua tersenyum dan menyapa, "Halo, manajer Kai." Petik 2. Wajah Raka juga terlihat penuh senyum. Dia mengulurkan tangannya untuk menyambutnya, "Halo, manajer Kai." Manajer Kai melewatinya seolah-olah tidak melihatnya dan langsung mendatangin meja Reva. Penjaga keamanan berlari di depan manajer dan dia tersentak sambil berkata dengan penuh semangat, "Manajer Kai, itu milik pria ini." Di bawah tatapan semua orang, manajer Kai membungkuk dan berkata dengan hormat, "Halo, Tuan Lee, suatu kehormatan bertemu dengan Anda." Petik 2. Semua orang tercengang. Manajer Kai adalah tangan kanan Bradmon dan juga bisa dikatakan sebagai orang yang berpengaruh. Biasanya manajer Kai hanya bertanggung jawab untuk urusan member Diamond, bahkan anggota member Gold pun tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya. Orang-orang yang sedang makan di restoran ini pun jika melihat manajer Kai masih harus menghormatinya. Tetapi sekarang manajer Kai malah membungkuk dengan hormat di depan Reva, bagaimana ini mungkin? Apa yang terjadi? Raka tampak tertegun, "Manajer Kai, apakah Anda silap mata? Reva ini hanya orang miskin, untuk apa kau membungkukkan badan dan hormat kepadanya?" Petik 2. Lancang. Ekspresi manajer Kai tampak dingin dan dia berkata dengan marah, "Raka, perhatikan ucapanmu itu. Tuan Lee adalah pemegang kartu VVIP kami. Jika kau tidak menghormatinya maka Karni dapat." Apa? Raka sekali lagi tertegun. Raka sebenarnya mendapatkan kartu gold itu juga melalui banyak koneksi karena dia memang tidak memiliki kekuasaan apapun. Hanya karena dia memiliki kartu gold di sini jadi dia menggunakannya untuk pamer dan menggoda wanita di luar sana. Jika kartu goldnya dicabut bukankah sama saja dengan membunuhnya? Memangnya di sini ada kartu VVIP? Tanya Raka dengan enggan, "Mengapa aku tak pernah mendengarnya?" Manajer Kai menertawakannya dan berkata dengan sinis, "Kau pikir siapa dirimu? Kau punya hak apa untuk mengetahui masalah ini? Kartu VVIP ini dikeluarkan oleh Tuan Bradmon sendiri yaitu bos kami. Perusahaan apapun yang dimiliki oleh bos saya semua memiliki kartu VVIP." Petik 2. Semua orang berseru dengan riuh rendah, mereka belum pernah mendengar kartu VVIP seperti itu. Namun karena manajer Kai mengatakannya sendiri jadi sudah pasti benar. Kartu VVIP ini tidak mungkin palsu, kan? Tanya Harumi dengan penasaran dan tidak puas, dia kan hanya orang miskin, bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan kartu VVIP? Dia pasti telah mencurinya. Manajer Kai mengerutkan keningnya dan melirik Harumi, "Sejauh ini bos aku hanya mengeluarkan 3 kartu VVIP. Setiap kartu VVIP ini telah diverifikasi sesuai dengan kartu identitas pemilik. Aku telah memeriksa dan memverifikasi kartu ini. Kartu ini memang milik Tuan Revali." Ah! Kaki Harumi seolah-olah lemas sebelah dan hampir jatuh ke lantai. Dia tidak habis pikir mengapa Reva bisa mendapatkan kartu VVIP seperti itu.
Nara juga tampak bingung. Kartu membernya sendiri juga tidak mudah dia dapatkan. Dulu saat dia mendapatkan klien penting dia bisa menggunakan kartu membernya untuk makan di sini dan itu memberinya prestise di depan kliennya. Tetapi dia juga tahu betul betapa sulitnya menjadi member di Spoon dan Stable. Kakeksu sendiri bisa mendapatkan kartu member Gold juga karena dari koneksi. Dan sekarang Reva malah memiliki kartu VVIP di tangannya. Bagaimana cara dia mendapatkannya? Bersambung. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat.